Cek, cek. Sekali lagi, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti tahun lalu kita sudah ketemuan, pernah saya juga melayani di gereja kita tercinta ini, dan kita diperjumpakan kembali pada Minggu Palmarum ini. Saya Pendeta Jimmy Semangunsong, istri berupa Saribu, anak kami satu perempuan, dan kami melayani di GKPI Jemaat Khusus Citra Raya di daerah Tangerang, Cikupa. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 68 ayat 25 sampai dengan 36. Mari kita membaca secara berganti-gantian. Saya memakai masih TB1 tapi tidak apa-apa. Saya mulai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakangnya pemetik-pemetik kecapi, di tengah gadis-gadis yang memukul rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Di situ ada Benyamin yang bungsu, yang memimpin mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengangkat tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendara melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah sungguh dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Dialah Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatannya kepada umatnya, terpujilah Allah. Demikianlah firman Tuhan berbicara dan menyapa kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Barang siapa yang memelihara firman dalam kehidupan sehari-harinya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amanginang Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Minggu Palmarum kali ini kita disapa oleh firman Tuhan yang bertemakan apa kira-kira? Apa tema kita hari Minggu ini? Yang keras mengakui kekuasaan Allah.
Apakah saudara-saudari benar-benar mengakui kekuasaan Allah? Wah, kok diam? Macam mana ini? Ditanya kok diam ya? Apakah abang inang saudara-saudari sekalian mengakui kekuasaan Allah? Iya dong, harus mengakui lah, jangan ragu-ragu ya. Iya kan? Perhatikanlah ketika orang-orang mengakui kekuasaan Allah, yang terjadi adalah penderitaan. Mari kita mengingat ketika gereja mulai berdiri, banyak orang-orang Kristen disuruh untuk tidak mengakui Tuhan, untuk tidak mengakui kekuasaan Yesus Kristus, untuk tidak mengakui bahwa Yesus adalah Kurios atau Tuhan. Jadi pada zaman gereja-gereja perdana, Bapak Ibu, itu tiap tahun orang disuruh, terutama warga Romawi itu, untuk masuk ke kuil penyembahan mereka, dan di dalam kuil itu mereka harus mengaku. Apa pengakuannya? Pengakuan mereka seperti ini: Kaisar adalah Tuhan. Titik. Nah, jadi siapa Kaisar Romawi yang berkuasa, dia harus disebut sebagai Tuhan. Sekarang tantangannya ketika orang-orang Kristen disuruh untuk mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhan, mereka enggak mau. Bagi kami percaya hanya Yesuslah Tuhan. Selain Yesus, yang lain bukan Tuhan. Nah, saudara-saudari terkasih, tema kita ini sebenarnya bukanlah hanya tema yang biasa-biasa. Kalau tadi kita hanya mendengarkan istilah mengakui kekuasaan Tuhan, lalu kalau mengakui saja, kenapa rupanya? Selesai kan ketika kita mengatakan, ya saya mengakui kekuasaan Tuhan. Saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apakah masalah kehidupan kita selesai jika kita hanya berkata, aku mengaku bahwa Tuhan lebih berkuasa dari segala-galanya? Apakah dengan demikian permasalahan hidup kita langsung selesai? Enggak ya? Enggak. Nah, kita telah membaca tadi di Mazmur 68 ini. Mazmur 68 sebenarnya adalah mazmur tentang nyanyian kemenangan. Sehingga tadi ada kata-kata, orang melihat perarakanmu ya Allah. Arak-arakan itu kayak pawai, ya kan? Nah, orang beriring-iringan mengiringi Allah yang baru saja mengalahkan musuh-musuhnya. Allah yang menang. Jadi kalau kita mengiringi Allah yang menang, harusnya kita merasa ikut dimenangkan. Tapi kebanyakan orang-orang Kristen menjadi Kristen dan sudah Kristen, belum merasa ikut dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Apa artinya tidak ikut merasakan dimenangkan?
Mungkin kita masih banyak ragu-ragu kalau kita sedang menjumpai problem. Kalau kita sedang menjumpai pencobaan. Kalau kita sedang menjumpai pergumulan, sakit penyakit lah itu, ya kan? Atau usaha kita lah mungkin yang sedang bangkrut, sedang hancur, ya. Lalu justru disitulah saudara-saudari iman kita diuji. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada keselamatan, yang membawa kita kepada kebahagiaan. Jadi memang benar bahwa iman itu justru diuji saat-saat kita sedang terjatuh. Bukan ketika saat-saat kita sedang gembira, sedang mendapatkan lotre, sedang mendapatkan berkah. Jarang sekali di situ iman diuji ya. Justru iman kita sekali diuji sekali lagi ketika kita berjalan di tengah padang gurun kehidupan ini. Kita ingat bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mungkin kalau Amang Inang menjadi si Musa, stres mungkin ya. Iya kan? Langsung mungkin menyerah dan mengatakan kepada Tuhan Allah, "Ya Yahweh, kenapa engkau menyuruh aku menjadi pemimpin bangsa keras kepala ini? Baru aja kemarin dikasih makan oleh Tuhan, besok sudah bersungut-sungut lah. Musa, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati kehausan di padang gurun ini." Wah, stres Musa ya. Aduh, kenapalah ada bangsa seperti ini, keras kepalanya kayak orang Batak ini. Gitu ya. Keras kepala sekali bangsa Israel ini kan. Wah. Sampai mereka melawan Tuhan dihukum oleh Tuhan. Sampai berani-beraninya mereka membuat patung lembu dari emas untuk disembah ketika Musa sedang naik ke Gunung Sinai bercakap-cakap dengan Tuhan. Berani bangsa ini membuat benda berhalai. Bayangkan saudara-saudari. Ya kan? Ketika di depan mereka laut mati, di belakang mereka pasukan Firaun mengejar, justru di situ iman sekali lagi diuji. Amang Inang kalau nonton film penyeberangan bangsa Israel dari laut mati itu, filmnya enak sekali. Memberitahukan, lalu datanglah Tuhan menyuruh Musa, "Musa, pergi ke depan laut itu, ambil tongkatmu, pukul air laut itu." Lalu air laut terbelah, bangsa Israel masuk ke daratan yang sudah laut itu terbelah tadi. Padahal kalau kita baca kitab Keluaran, ceritanya enggak begitu. Nanti saudara bisa teliti membaca. Ketika di laut, di depan laut, di belakang pasukan Firaun, Tuhan mengatakan, "Suruh bangsa itu maju." Bayangkan. Suruh bangsa itu berjalan. Kalau kita semua ikut waktu itu di situ, mungkin kan kita, "Aduh Musa, kau sudah gak waras lagi ya Musa ya. Kau suruh pula kami ini masuk ke air laut itu." Bayangkan. Sekali lagi, lautnya belum dibelah, belum apa-apa. Musa pun mungkin belum tahu bahwa Tuhan punya rencana membelah laut. Tapi Tuhan mengatakan suruh bangsa itu berjalan terus. Bayangkan ketika bangsa itu mungkin takut-takut berjalan, lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, "Musa,
pukul air laut itu baru. Apa yang mau dikatakan di situ? Kalau kita mau beriman, berarti harus ada perjuangan, harus ada keberanian. Kalau Allah sudah membawa kita kepada kemenangan, berarti Allah membuat kita berani mengalahkan musuh-musuh, terutama kejahatan. Itu artinya kita ikut dimenangkan Allah, berarti kita juga punya keberanian, punya harga diri untuk tidak direndahkan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Di Minggu Palmarum, Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya memasuki kota Yerusalem. Disambut dengan arak-arakan orang-orang Yahudi dengan daun palma ini simbol-simbolnya. Lalu orang-orang itu berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana artinya selamatkanlah kami. Karena mereka sedang tertindas. Ya kan? Tapi lihatlah, mereka belum paham apa yang akan dikerjakan Yesus ketika Yesus memasuki kota Yerusalem itu tadi. Yang lebih mereka takuti adalah apa? Pemerintah Romawi. Yang lebih mereka takuti orang-orang Yahudi ini pada zaman Yesus adalah kejahatan yang lebih mereka takuti. Bukan Tuhan yang lebih ditakuti. Itu makanya Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk memenuhi misi menderita mati. Misi yang diberikan oleh Bapaknya untuk penebusan kita. Perhatikan baik-baik Amanginang. Yesus masuk ke kota Yerusalem, pertama yang dilihatnya bait suci Allah. Ya kan? Wah, ternyata di bait suci Allah ini sudah seperti pasar malam ini, begitu kan? Sudah enggak iya lagi, di mana-mana enggak beres. Lalu dia bersihkan itu, dia campakkan semua meja itu semua. Penjual itu kan. Berani Yesus. Berani. Apakah kita berani? Nanti kata Mang Pendeta kita harus berani biar ku campakkan dulu mimbar ini. Enggak gitulah ya kan ceritanya. Enggak gitu kan. Yang diperlihatkan Yesus adalah apa? Ternyata justru di dalam agama itu sendiri kejahatan merajalela, saudara-saudari. Justru orang-orang yang mengikut agama itu, justru orang-orang yang rajin baca kitab suci, itulah orang-orang yang memelihara, melestarikan kejahatan-kejahatan. Orang Farisi itu ahli sekali kitab suci. Farisi itu artinya sebenarnya yang terpisahkan. Siapa yang masih ingat khotbah hari Minggu lalu? Tentang apa Manginang? Ini pada gereja semua kan? Siapa tahu gak gereja? Hari Minggu yang lalu tentang opo? Tentang sopo? Orang Farisi yang mengajak Tuhan Yesus makan ke rumahnya, ya kan? Lalu datanglah perempuan yang terkenal berdosa, menangis, bawa minyak yang mahal, dia meminyaki kaki dengan air matanya, dia lap dengan rambutnya. Lalu orang Farisi itu berkata dalam hatinya, ya berani-beraninya cewek ini masuk ke rumah gue, gitu kan? Ya orang berdosa ini
malah menyentuh guru, yaitu Yesus. Apa Yesus ini nggak tahu bahwa perempuan ini berdosa, sehingga kalau dia disentuh oleh orang berdosa, maka dia akan ketularan najis. Orang Farisi pikirannya begitu. Makanya arti Farisi itu yang terpisahkan. Golongan Farisi adalah golongan yang merasa diri lebih suci dari yang lainnya. Karena kami, kata orang Farisi, rajin baca Taurat dan melakukan Taurat dengan taat sekali. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Sehingga kalau mereka melihat murid-murid pada hari Sabat memetik gandum, wah kan protes orang Farisi itu. Guru, apa kau nggak tahu hukum kita? Kenapa kau biarkan murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Hati-hati kita yang sedang mengikut Kristus. Bisa jadi pikiran kita menjadi sempit kalau kita tidak membuka diri kita kepada Kristus Yesus yang akan mengajari kita menghina. Itu kuncinya. Perhatikan bagaimana orang-orang pada waktu berarak-arakan, bersorak-sorai, Hosana, selamatkanlah kami, wahai Mesias. Yesus dianggap Mesias, Raja Penyelamat. Tapi bagi orang Yahudi apa? Raja Penyelamat itu adalah raja yang harus bawa senjata. Seperti dulu Raja Daud memerangi musuh-musuhnya. Sementara Mesias Raja bagi Yesus bukan begitu. Raja Penyelamat adalah menyelamatkan manusia dari dosa, bukan untuk berperang melawan bangsa Romawi. Kadang apa yang kita pikirkan berbeda dengan yang Tuhan pikirkan. Betul? Betul. Maka harus ada kerendahan hati bagi kita pengikut Kristus. Jangan-jangan apa yang saya pahami dengan iman Kristen berbeda dengan yang dipahami oleh Tuhan Yesus. Jangan-jangan apa yang kuingini berbeda dengan yang diingini oleh Tuhan Yesus. Jadi anak-anak muda kalau mencari jodoh, mencari pasangan hidup, ya kan? Tuhan, jadikan lagu sama abang itu Tuhan, kata si cewek ini. Selain dia banyak duit Tuhan, ganteng, masa depan bagus, mohonlah Tuhan, jangan sampai pisahkan aku dengan dia. Ini kan, kalau kau pisahkan aku dengan dia Tuhan, awas kau Tuhan. Waduh, mengancam Tuhan pula itu ya kan. Zaman sekarang ini kita mudah-mudah sekali mengancam Tuhan. Iya kan menginangkan? Tuhan, kalau kau tidak kasih kami rezeki hari ini, sudahlah, kami nggak mau lagi kami berdoa. Nah, Tuhan, kalau tidak kau sembuhkan aku hari ini, detik ini, maka aku tidak akan beriman kepadamu. Waduh. Seringkali tantangan hidup kita itu begitu karena menyenangkan. Kita seringkali memaksa Tuhan supaya memenuhi keinginan kita, tapi kita tak pernah bertanya kepada diri kita, apakah pernah kita memenuhi keinginan Tuhan. Pernahkah kita tanya dalam doa kita, Tuhan Yesus, apa yang sebenarnya kau inginkan bagi diri? Ya doamu manukus songoni, pernah menanya begitu sama Tuhan dalam doa kita. Tuhan Yesus, katakan apa keinginanmu bagi keluargaku.
katakan keinginan Tuhan Yesus bagi diriku, biar ku lakukan. Kalau begitu doa kita, itulah orang Kristen yang benar. Itu orang Kristen yang benar. Maka Yesus ketika hari Kamis malam besok dia tahu Jumat akan disiksa dengan tidak manusiawi. Malam itu di Taman Getsemani dia sudah membayangkan kejadian begitu mengeringkan. Ketakutan luar biasa terjadi bagi dirinya sebagai manusia yang punya daging. Sampai keringatnya katanya jatuh, sudah seperti tetesan darah saking takutnya. Biarlah cawan ini berlalu ya Bapa. Sempat keluar perkataan demikian dari mulut Yesus. Cawan artinya penderitaan. Secara kedagingan, Yesus sadar, aku gak bersalah Bapa, kenapa aku harus menanggung penderitaan ini demi manusia-manusia yang berdosa ini. Kalau saya tanya sama amang, sama ibu-ibu, sama anak muda, siapa yang mau menderita? Angkat tangan dulu. Mau menderita? Dek nikah sama abang, tapi tahan menderita ya, sampai tua. Mak, kau pikirnya bang aku dilahirkan mamaku hanya untuk menderita aja sama kau? Begitu kan? Zaman sekarang ini, ya siapa yang mau menderita? Semua orang kan ya ingin yang enak lah, yang nyaman, yang bahagia. Ya enggak menginang kan? Punya anak berhasil, punya cucu juga berhasil. Jadi dokter. Ya enggak? Jadi apa lagi? Jangan jadi pendeta, menderita. Begitu kan? Jadi ya menginang, tantangan kehidupan Kristen zaman sekarang ini adalah kita terlalu tertarik kepada hal-hal yang wah daripada hal-hal yang aduh. Nah, wah dan aduh beda. Ya kan? Kalau dikatakan mau enggak ngikut Tuhan, Tuhan itu punya kuasa yang lebih besar, Tuhan itu pemenang, daripada mau enggak ikut Tuhan Yesus memikul salib lo, menderita, dicambuk. Mana jawaban kita? Mengikut Tuhan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Aku mau ikut yang pertama dong, kan begitu kan? Siapa yang mau memikul salib zaman sekarang ini? Amang Inang. Iya kan? Dulu ada marga Simangunsong. Saya Simangunsong. Ya kan? Baru bertemu Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, aku siap memikul salibmu Tuhan Yesus, katanya. Serius kau nak? Iya Tuhan Yesus, aku siap memikul salibmu. Aku pengikut Kristus, Kristen. Okelah, kata Tuhan Yesus. Kalau kau memang berani dan siap memikul salibku, pikullah salib ini, bawa nanti ke bukit sana. Di sana aku menantimu, katanya. Dikasih salib 2 kali lipat besar salib di belakang ini. Ini kan besar ini toh, 2 kali lipat. Gampang itu, kata Simangunsong ini. Dia pikul sambil bernyanyi, aku mau ikut Yesus, semangat. 5 meter saja dia berjalan. Sakit. Aduh kok pegal kali nih, katanya. Dia oper ke kiri, pikul 15 meter berjalan. Aduh sakitnya luar biasa. Aduh. Dia letakkan salib ini. Untunglah lainnya si Pasaribu lewat.
baru pulang bertukang. Mantap ini, pikir si Mangunsong ini. Ada gergaji kau bawa. Ada, wis mantap kali, pinjam nanti kau pulangkan malam ya. Untuk apa? Udahlah, pulang gak apa-apa. Digergaji si Mangunsong ini salib ini 1 meter. Dah dipikul agak lumayan ringan. Wah, jalan lagi terus. Aduh, dia gergaji lagi. Ya kan? Dia pikul, wah sudah agak ringan lagi. Terus sampai ke puncak bukit, udah mau sampai, wah dia gergaji lagi. Akhirnya sampai di puncak bukit itu apa yang terjadi? Dia lihat ke bawah, wah ada jurang rupanya. Lalu di sebelah sananya, daratan sana, Yesus berdiri. Yesus bilang, sini anakku, kau sudah nyampe ke atas, sini. Katanya. Loh, gimana Tuhan? Itu kan jurang, aku gak bisa menyeberang menemuimu, katanya. Jawab Tuhan Yesus apa? Pakai salib yang kuberikan kepadamu untuk jembatannya. Barulah dia terkejut setengah mati. Aduh mak, katanya, salibnya sudah tinggal segini tingginya. Segini tingginya, karena digergajinya terus. Iya kan? Gimana dia bertemu dengan Yesus? Dia sudah menggergaji salib yang berat. Yesus mengatakan memang, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan jangan mengurangi salib. Jangan mengurangi beban salib. Ya Mangina. Masing-masing kita adanya salibnya. Orang tua pun ketika sudah jadi orang tua ya ada salibnya toh. Ya enggak. Membesarkan anak ya kita menderita. Ya. Mengajari anak, nakal anak ini kita ajar dengan baik, menderita juga orang tua. Ya kan? Mengarahkan anak ke yang benar. Semua orang ada salibnya. Cuma bagaimana kita memikul salib dengan benar, itu yang lebih penting. Hari ini kita boleh menderita karena memang harus melalui penderitaanlah baru iman itu mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Gak ada yang langsung jadi. Tuhan Yesus, aku maulah langsung masuk surga. Gak ada lah. Ya harus mati dulu. Ya Manginang ya. Jangan sekali-sekali kita bilang, Tuhan Yesus aku mau masuk surga. Syaratnya harus mati dulu kita. Iya toh, gak ada langsung hidup terangkat ke surga, gak ada lah. Barang siapa yang mau mati dalam arti demi Kristus, maka dialah yang dijanjikan memperoleh kehidupan yang kekal, kerajaan sorgawi itu. Di situ baru Tuhan kita alami, Tuhan kita rasakan sebagai memang Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Saya dulu pernah nonton film. Film ini film ilmiah Amang. Para ahli astronomi meneliti ya matahari, planet-planet dan galaksi yang lain. Dari situ nanti kita bisa simpulkan Tuhan itu memang maha kuasa sekaligus maha bijaksana. Begini mereka bilang. Ini matahari, setelah matahari planet apa Amang Inang? Venus, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Urutan ketiga Bumi. Betul? Tadi ini Venus. Di belakangnya Mars. Tuhan begitu maha bijaksananya. Sejak dari awal menciptakan bumi, letaknya tepat di situ.
seandainya bumi maju sedikit ke dekat Venus, ya, tidak ada kehidupan di bumi. Karena apa? Semua akan menjadi panas. Semua akan menjadi terbakar seperti planet Venus. Ya, karena lebih dekat ke matahari. Ataupun kalau bumi bergeser sedikit ke belakang atau menggantikan tempat Merkurius, juga bumi ini tidak akan ada kehidupan. Karena apa? Semua akan menjadi dingin sedingin-dinginnya. Karena jauh dari matahari. Jadi sungguh luar biasa kan Tuhan itu. Letak bumi itu bagus sekali, tepat, sehingga tidak sepanas Venus dan tidak sedingin Merkurius, sehingga ada kehidupan di dunia ini, di dunia kita ini yang menginap. Luar biasa Tuhan ini, ya, luar biasa. Dan lagi kalau kita pikir-pikir dalam kehidupan kita ini, nggak pernah Tuhan meninggalkan kita sebenarnya. Selalunya Tuhan itu hadir. Tetapi terkadang kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Maka di Minggu Palmarum ini, minggu yang dimana kita diajak mengingat dan menghayati Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk menebus dosa manusia. Sekaligus kita diajak untuk hidup dalam penebusan itu. Hidup dalam kemenangan yang diberikannya kepada kita. Pertahankanlah status keimanan kita. Bila perlu memang kita harus berani menghadapi apa yang tidak baik atau kejahatan-kejahatan di sekitar kita. Dan yang paling penting adalah hidup dalam pertobatan. Hari ini saudara boleh menjadi manusia hari ini, tapi besok saudara harus berubah menjadi manusia yang semakin dekat dan meniru teladan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hidup berkemenangan. Selamat Minggu Palmarum. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik dalam Kristus Yesus. Tuhan Engkau yang mengajak kami untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu. Minggu Palmarum ini kami Engkau ajak Tuhan untuk menghayati kisah tentang Tuhan Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem yang disambut dengan sorak-sorai Hosana. Engkau memasuki kota Yerusalem untuk memenuhi misi dari Bapa, menderita, mati, dan bangkit dari kematian, untuk menebus kami dari dosa, untuk menyelamatkan kami, memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami selalu umat-Mu, supaya hidup di dalam pertobatan hari demi hari. Engkau berkati seluruh warga jemaat GKP Jemaat Khusus Depok ini. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, sampai dengan yang lansia. Tuhan melimpahkan berkat-berkat kehidupan. Tuhan melimpahkan semangat untuk menyembah-Mu, untuk selalu berbuat baik, berbuat kebenaran. Dan Engkau Tuhan yang juga memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan, Bapak Sintong Nababan, Ibu Nancy Opung Sunggu, dan yang berulang tahun kelahiran, Ibu Yesi Batubara,
Saudara Ferdinand Simanjuntak, Ibu Friska Siagian, Bapak Brian Oliver Tamba, ataupun ada yang belum kami sebutkan, tetapi Tuhanlah yang melimpahkan kebahagiaan, melimpahkan hikmat, damai sejahtera, agar jemaat-jemaat yang merayakan ulang tahun perkawinan maupun hari kelahiran ini semakin bersyukur di dalam kehidupannya, semakin mengakui kebaikan dan kuasa dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan mereka. Sertai jugalah panitia pembangunan, yaitu yang sedang berjalan di gerejamu ini untuk penggalangan dana, janji iman. Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat-Mu, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga membuahkan hasil yang baik, hasil yang manis, yang boleh dipersembahkan dengan sukacita kepada Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, tetapi biarlah kasih Tuhan yang juga memulihkan semua orang yang dalam keadaan kurang sehat maupun dalam keadaan sakit, seperti anak kami Ezio Hamonangan Simamora, dan mungkin yang lainnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sumber pemulihan kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi.